Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 3, rasanya sedikit sakit tapi banyak geli-gelinya. Buka laci itu. Hugo menunjuk salah satu laci. Di sana ada hair dryer, kau bisa memakainya. Perlahan Els membuka laci itu. Dan mengambil hair dryer yang ada di dalam. Namun, tiba-tiba saja Hugo mendekat. Dan merebut benda pengering rambut itu. Aku akan membantumu. Hugo menyambungkan kabel pada listrik kemudian menyalakan hair dryer. Els hanya bisa diam. Dia seperti boneka yang dimainkan oleh Hugo sekarang. Rambut yang sebelumnya basah perlahan mulai mengering. Dan Hugo pun mematikan hair dryer supaya mereka bisa berbicara. Kau hanya perlu memberinya vitamin. Ucap Hugo, aku tidak punya vitamin rambut sayang. Balas Els jujur, jangankan memikirkan vitamin rambut. Bisa makan setiap hari aja dia sudah bersyukur. Selama menjadi istriku, kau harus rajin merawat diri. Bukan untukku tapi untuk dirimu sendiri, ucap Hugo dengan suara beratnya. Els menganggukkan kepalanya dengan canggung. Tapi, kau merasa tidak nyaman? Tanya Hugo menyela. Keluargamu sepertinya tidak menyukaiku sayang, ungkap Els. Hugo memiringkan senyumnya karena merasa Els cukup peka. Tentu saja tidak akan suka. Karena aku mengumumkan pernikahan secara mendadak, kau sudah sepakat dari awal jadi bertahanlah selama setahun ini. Dan kita harus mengadakan pesta supaya lebih meyakinkan. Masih tidak habis pikir dengan jalan pikiran Hugo. Tidak ada pernikahan tapi justru mengadakan pesta. Bukan pesta yang besar. Karena pesta sebenarnya nanti akan dilakukan oleh Riftan dan kekasihnya. Semua harus berjalan sesuai rencana supaya aib keluarga tidak tersebar. Sekarang Els tahu, kalau memang kehormatan keluarga lebih penting dari segalanya. Aku mengerti tapi, Els ingin mengeluarkan unek-uneknya. Kalau sayang tidak ada di sini, apa yang harus aku lakukan? Wajar saja Els bertanya seperti itu. Dia masuk ke dalam keluarga yang tidak menyukainya. Selain merasa asing pasti gadis itu akan merasa terancam. Hugo harus berbuat sesuatu supaya Els bisa dipandang di mansion itu. Naiklah ke atas ranjang. Perintah Hugo kemudian. Astaga, Els jadi takut. Dia tampak meragu. Gadis itu yakin kalau Hugo akan kembali menyentuhnya seperti di hotel kemarin. Walaupun begitu Els tetap menurut. Untuk naik ke atas ranjang berukuran king size di kamar lelaki itu. Hugo satu persatu membuka bajunya yang membuat Els semakin panik. Seperti dugaan kalau Hugo akan mendekat dan langsung mencium Els. Namun, kali ini lelaki itu menyerang leher sang istri palsu. Aku akan meninggalkan bekas beberapa. Ucap Hugo seraya menyesap leher putih itu. Bohong kalau Els tidak terkejut.
Ini adalah pengalaman tidak terduga yang terjadi dalam hidupnya. Rasanya sedikit sakit tapi banyak geli-gelinya. Els hanya bisa membatin dan tidak berani bergerak. Dia pikir kalau hal itu akan terjadi di lehernya. Tapi Hugo justru semakin turun ke bawah. Loh. Tidak berani protes. Els hanya bisa memejamkan mata dengan gelisah. Apa Tuan Hugo akan menyusu? Tapi aku kan tidak punya ASI. Lagi dugaan Els salah. Karena ternyata Hugo hanya menyesap bagian atas dadanya saja. Sepertinya ini sudah cukup. Ucap Hugo seraya melihat tanda-tanda merah mahakaryanya. Els bisa bernafas lega karena tidak perlu menyusui lelaki itu. Terima kasih sayang, ucap Els kemudian. Apa kau sangat menyukainya sampai berterima kasih padaku? Tanya Hugo yang salah paham. Bukan seperti itu. Els jadi gelagapan. Saya pikir tadi Anda akan. Els malu untuk mengungkapkannya dan sepertinya Hugo cukup peka untuk mengerti. Jadi, kau tidak mau melayaniku untuk kedepannya? Tanya Hugo memancing. Duh, kenapa Tuan Hugo selalu memberikan pertanyaan yang menjebak? Els jadi kesal sendiri karena harus memikirkan jawaban yang tepat. Supaya dia tidak salah menjawab pertanyaan. Bukan maksudku untuk menolak sayang. Tapi bisakah jika ada aba-aba terlebih dahulu? Pinta Els pada akhirnya. Mendengar itu, Hugo tertawa hambar. Karena tidak menyangka Els akan meminta aba-aba. Kita lihat saja nanti, balas Hugo ambigu. Lelaki itu beranjak berjalan ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Kesempatan itu, Els gunakan untuk tidur duluan. Dia tidak mau ada sentuhan fisik lagi, atau jantungnya benar-benar akan meledak. Beruntung memang malam itu, Hugo tidak berniat mengganggu Els lagi. Walaupun begitu, mereka tetap tidur di ranjang yang sama. Jadi, keesokan paginya saat Els bangun, pemandangan yang dilihatnya adalah lelaki tampan yang bertelanjang dada. Apa Tuan Hugo memang tidak suka memakai baju? Perlahan Els turun dari ranjang dan masuk ke kamar mandi. Dia melihat tanda-tanda merah yang dibuat oleh Hugo semalam. Bagaimana cara menyembunyikan tanda ini? Dan kenapa Tuan Hugo tiba-tiba menyerangku begini? Els jadi bingung sendiri. Rupanya itu salah satu rencana Hugo, supaya Els tidak dipandang sebelah mata oleh keluarga Duque. Saat jam sarapan tiba, Hugo meminta Els untuk memakai baju yang terbuka. Tapi sayang, Els ingin menolak karena malu. Tunjukkan mahakaryaku pada mereka, pinta Hugo. Bukankah hal itu akan terkesan pamer? Tanya Els yang masih tidak setuju. Itu memang tujuannya, kita adalah pengantin baru. Hugo melepas syal yang dipakai oleh Els. Belum musim dingin, tapi kenapa kau memakai syal? Sebelumnya, Els sudah kebingungan. Untuk menutupi mahakarya Hugo, sekarang seenaknya lelaki itu melepasnya begitu saja.
Ayo, kita sudah ditunggu. Ajak Hugo seraya menggandeng tangan sang istri palsu. Tidak bisa menolak lagi. Els hanya bisa menurut sesuai dengan pekerjaan utamanya. Istri palsu yang penurut. Ternyata di meja makan semua memang sudah menunggu kedatangan Hugo dan Els. Seperti sebelumnya, Nyonya Claudia menatap Els tidak bersahabat. Matanya kini tertuju pada mahakarya Hugo, yang membuatnya semakin meradang. Apa yang kau lakukan? Tegur Nyonya Claudia. Sekarang tatapan Nyonya Claudia mengarah pada anak pertamanya. Adik-adikmu semuanya laki-laki, bagaimana kalau mereka mencontoh? Protesnya. Hugo bersikap tenang karena merasa tidak bersalah sama sekali. Justru mereka harus mencontoh kalau hanya bisa melakukan hal dewasa. Pada perempuan yang sudah dinikahi, tentu saja hal itu membuat Riftan jadi tersindir. Karena sudah menghamili kekasihnya, jadi perlakukan Els seperti kakak ipar kalian. Lanjut Hugo menatap para adik-adiknya. Kemudian dia menatap sang ibu. Ibu juga harus memperlakukan Els sebagai menantu. Bagaimana kalau dia mengandung anakku? Semua tidak menyangka kalau Hugo akan mengatakan hal seperti itu, termasuk Els sendiri. Anak apanya? Tidak ada suara dentingan sendok. Walaupun di meja makan itu terasa hening, karena tidak ada yang berbicara satu sama lain. Hal itu membuat Els berusaha tidak menimbulkan suara, sampai perempuan itu harus menahan nafasnya. Tiba-tiba saja terdengar bunyi kursi yang terdorong dari kursi si kembar. Max dan Marvel berpamitan duluan karena ingin berangkat sekolah. Kami pergi duluan. Hari ini Hugo juga harus mulai bekerja kembali. Untuk mengurus perusahaan yang beberapa hari ditinggalnya, keluarga Duque mempunyai beberapa bisnis. Dan Hugo bekerja di perusahaan intinya, sementara Riftan dan Lowell membantu di perusahaan cabang. Namun, sebelum pergi, Hugo ingin mengungkapkan tentang pesta pernikahannya dengan Els. Kami akan mengadakan pesta minggu ini, jadi aku harap ibu membantu menyiapkannya. Ucap Hugo, aku hanya ingin pesta privat. Karena sebentar lagi Riftan akan melamar kekasihnya, tambahnya. Nyonya Claudia tampak tidak setuju. Apa kata orang nanti? Putra pertama menikah sederhana tapi putra kedua secara mewah? Pasti akan ada berita kalau aku membeda-bedakan anak. Ibu tidak perlu khawatir tentang berita seperti itu, balas Hugo. Kemudian Hugo berpamitan pada Els, dengan mengecup bibir perempuan itu yang masih mengunyah makanan. Dia ingin menunjukkan bahwa dia adalah suami yang sayang istri. Aku pergi dulu dan tunggu aku pulang. Ucap Hugo. Baik sayang. Balas Els dengan canggung, sepertinya cepat atau lambat. Pasti Els akan terbiasa dengan situasi seperti ini, untuk menghindari Nyonya Claudia. Els terpaksa meninggalkan meja makan.
Els mondar-mandir tidak jelas di dalam kamarnya. Kalau dia terus begini, rasanya perempuan itu akan tetap diasingkan di sana. Seharusnya aku harus membuat ibu mertua menyukaiku, seru Els. Dia pun kembali ke lantai bawah untuk menemui Nyonya Claudia. Pada saat itu, Nyonya Claudia tengah sibuk menghubungi wedding organizer untuk mempersiapkan pesta Hugo dan Els. Tuan Hugo sudah menikah? Wedding organizer itu tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Benar, Hugo menikahi perempuan tidak jelas dan membawanya kemari. Padahal kita semua tahu kalau Hugo sedang menunggu Kara. Balas Nyonya Claudia. Kebetulan sang wedding organizer adalah teman Nyonya Claudia. Jadi mereka bisa bicara dengan santai seperti itu. Siapa Kara? Sekarang Els yang bertanya-tanya, apa kekasih Tuan Hugo? Mungkin salah satu alasan Hugo menjadikan Els sebagai istri palsu, supaya jika perempuan yang bernama Kara itu kembali, Hugo akan lebih mudah menendang Els. Belum terjadi, tapi kenapa Els merasa sangat sedih? Apa semua sepadan? Tiba-tiba saja Nyonya Claudia sudah berdiri di depan Els. Tanpa perempuan itu sadari, apa yang kau lakukan di sini? Tegur Nyonya Claudia. Els memegang dadanya karena terkejut setengah mati. Anu ibu, saya ingin membantu ibu menyiapkan pesta. Memangnya apa yang bisa kau lakukan selain melayani putraku di atas ranjang? Sindir Nyonya Claudia. Apapun hinaan yang akan Els terima, dia sudah siap. Saya bisa melakukan banyak hal ibu, ucap Els supaya lebih meyakinkan. Kalau begitu, kau bisa membantu pelayan di mansion ini, balas Nyonya Claudia asal-asalan. Namun siapa sangka kalau Els akan setuju. Baiklah ibu, itu lebih baik daripada saya hanya tidur saja. Ucap Els setuju. Nyonya Claudia merasa terkejut. Karena Els langsung setuju begitu. Sebenarnya makhluk apa yang dibawa Hugo kemari? Nyonya Claudia terus melihat Els, yang tampak cepat akrab dengan para pelayan di mansion keluarga Duque. Gadis itu tidak merasa terintimidasi ketika dia menyuruhnya membantu pelayan. Sebenarnya dari mana dia berasal? Gumam Nyonya Claudia jadi penasaran. Selama ini dia mengira jika Hugo tidak tertarik dengan perempuan selain dengan Kara. Jadi dia tidak menyangka sama sekali kalau Hugo tiba-tiba mengumumkan sudah menikahi seorang perempuan. Sebelumnya tentu saja Hugo meminta Christine untuk memalsukan semua data tentang Els. Jadi kalau Nyonya Claudia mencari latar belakang istri palsunya, pasti sang ibu hanya mendapatkan latar belakang yang sudah dimanipulasi. Panggil dia kemari, perintah Nyonya Claudia pada salah satu pelayan. Jangan sampai dia terkena masalah karena menyuruh Els mengerjakan pekerjaan rumah. Els masih membantu mencuci piring-piring kotor dan berhenti ketika dipanggil sang mertua.
Ada apa ibu? Tanya Els yang mendekati Nyonya Claudia. Pada saat itu, Els masih memakai apron dan tampak lusuh. Cepat ganti bajumu dan ikuti aku. Nyonya Claudia tidak mau membawa Els dalam keadaan seperti itu. Lagi-lagi Els menurut dan langsung pergi ke kamarnya untuk ganti baju. Kemana Nyonya akan membawaku? Gumam Els bertanya-tanya. Bersambung.